Dalam transaksi untuk seluruh Indonesia, kami Pak Haji Haryanto, pimpinan perusahaan PO Haryanto, saya lihat berita akhir-akhir ini yang mana sangat banter sekali ya, dan viral tentang masalah keadaan MTI ya, Rian Mahendra dan sama saudari Marissa ya, Marissa yang viral ya, yang selalu viral. Maka dari itu saya menggarisbawahi ya, bahwa apapun yang dilakukan Rian ya, saya sudah sampaikan sejak tanggal 22 Juni 2022 saya telah mengeluarkan Rian Mahendra ya, tak pecat ini dari keluarga ya, dari perusahaan, dan juga saya pecat juga untuk dia tidak boleh lagi mengurusi kendaraan dan apapun yang ada di perusahaan yang saya pimpin, yang kami pimpin. Karena apa? Sangat membahayakan Rian ini. Kenapa tak pecat? Sangat membahayakan ya. Dia orangnya tidak disiplin, dia orangnya tukang bohong, dia hanya pintar ngomong. Kalau yang disampaikan di YouTube itu semua palsu. YouTube itu, kalau Rian bisa bekerja ya, saya 19 tahun kerja nggak dikasih uang, loh dia itu ngambilin uang di agen-agen dia tiap bulan. Itu jadi apa yang tak pecat ini sudah sangat tepat sekali, karena perusahaan ini dinaungin ya, dinaungin ribuan anak yatim ya, terus janda-janda, terus karyawan yang ribuan ya, juga untuk pengembangan agama, untuk bangun masjid ya, untuk memberikan bedah rumah kepada warga-warga yang tidak mampu. Ini perusahaan saya ini bukan semata-mata saya nyari uang dunia ini, tidak. Saya nyari uang ya untuk kepentingan agama Allah ya, untuk kepentingan agama Allah, untuk berjuang ya, membantu orang-orang yang berjuang agama ya. Ini tujuan saya. Jadi supaya apa? Supaya saya bisa mendidik orang-orang yang tadinya nggak baik menjadi baik ya. Bahwa saya ini juga bergabung dengan orang-orang yang hafal Quran ya. Nah, Rian tak keluarkan itu, saya tak keluarkan, tak nasihatin supaya dia ini pulang ya, pulang tidak di jalan ngalor ngidul yang nggak jelas main YouTube ya. Karena pas saya tahu YouTube yang dilakukan itu tidak benar ya. Pulang, saya gaji sebulan 30 juta, tak suruh di rumah diem, tapi dia malah nantang orang tua. Saya diviralkan berkali-kali. Rian itu bicara ya, bicarain dia. Aku nggak sudi mantunya nih Haji Haryanto. Ini kan anak keterlaluan ya. Dinasihatin orang tua bukannya santai, selalu dan selalu tak nasihatin. Rian itu berkali-kali ingin memukul saya, sampai saya berdebat sama dia. Oh, kamu gitu ya? Saya bilang, kamu gitu. Saya bilang, ini perusahaan yang punya saya. Kenapa? Saya merintis dari nol. Saya dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu, Mas. Ibu saya buruh, bapak saya buruh tetel kebo. Ibu saya buruh jualan di pasar. Kasihan ibu saya. Alhamdulillah, atas doa orang tua. Saya bisa berusaha, bisa membantu membahagiakan orang tua dan membahagiakan saudara-saudara saya ya. Saya ini sedih melihat kelakuannya Rian yang nggak berhenti-berhenti, berpuluh-puluh tahun nggak berhenti-berhenti. Sombongnya itu loh, Mas, sombongnya. Kalau ngomong itu kayak nggak punya rem. Kalau utang ya, dia itu modusnya tahu. Kemarin buat distro nih, buat distro hanya untuk sensasi aja.
untuk nyari orang supaya orang tuh mau nitip itu, nitip uang. Itu ya kemarin begitu. Citra Dewi itu juga kemarin dipinjemin uang dia. Berapa itu? Saya bayar, saya 70 juta itu. Saya bayar, tak lunasin. Loh itu malah marah-marah dia, ya kan? Itu ada dia, ada Nyon, ya. Itu ada Nyon itu. Ada dia, ada Nyon, ya. Tak lunasin, malah dia marah-marah. Tak nasihatin, tak nasihatin. Kamu jadi orang yang baik, ya. Sholatlah kamu 5 waktu yang baik. Bersihkan hatimu ini dengan syahadat. Bersihkan hatimu dengan tulus, sholat 5 waktu yang bagus berjamaah di masjid. Kamu tak buatkan rumah bagus ini, depannya masjid. Didik anak-anakmu yang bagus, ajari sholat yang bagus, ajari taat yang bagus, ajari berbakti kepada kedua orang tua, ajarin deres Quran setelah sholat, takut pada Allah, ikutin ajaran-ajaran Rasulullah, puasa kayak adikmu ini puasa ini loh, puasa Daud, udah berpuluh-puluh tahun. Apa kamu nggak malu sama bapakmu? Bapakmu ini tiap harinya puasa, udah berpuluh-puluh tahun, mungkin udah 20 tahun lebih, dan tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ini kan aku memberikan contoh buat anak-anakku. Karena apa? Orang tua ini panutan buat anak. Pak Amin tiap malam loh, nggak pernah lepas dari sholat malam, berpuluh-puluh tahun ngajari kamu. Bapakmu mintanya ke langit. Apa kamu nggak takut dengan doa orang tuamu kayak begini? Bapakmu sholat berjamaah berpuluh-puluh tahun, nggak pernah putus sholat jamaah. Ini semua karena Allah. Dan kalau malam bapakmu tuh nadakan tangan ke langit, keluar air mata, minta sama Allah. Supaya apa? Supaya selamat anak-anakku semua, putu-putuku, orang tuaku, saudaraku, karyawanku, pada selamat. Besok akhirnya setelah kamu diminta sama Allah, supaya kamu selamat, kamu harus ingat mati, ingat siksa kubur, ingat neraka. Saya selalu tak kasih pandangan. Kamu jangan coba-coba bilang di neraka. Siapa yang bilang neraka itu enak? Saya bilang, kamu lihat tentang Rian, kasus-kasus Rian yang dia tipu sana tipu sini, ya. Itu P. Haryanto, saya selalu pimpinan, tidak akan bertanggung jawab, ya. Tidak ada kaitannya lagi karena semua sudah tak keluarkan dari perusahaan. Jadi kalau ada hal-hal yang apa yang dilakukan oleh Rian, ya, itu monggo. Kalau memang ada hal-hal yang penipuan atau apa, laporkan yang berwajib, nggak apa-apa, ya. Karena saya udah ikrar, ya, dan saya sudah, dia juga udah janji, waktu dia main Bitcoin itu miliaran tak selesaikan, dia bilang nggak lagi, ya. Tapi ternyata dia malah pengen menghancurkan perusahaan yang tak pimpin, ya. Dia inilah, ya, itu yang pernah sampaikan. Salam saya kepada rekan-rekan saya, dan saya dulu udah pernah nge-share kok ini, tak share, ya kan, semua untuk perusahaan-perusahaan, ya. Supaya apa? Supaya jangan gampang tertipu dengan Rian, ya. Dan saya heran, Rian ini selalu membilang saya, Rian ini selalu apa? Saya punya warisan-warisan, loh, wong-wong tua sih kok yang ini gede-gede kok jaluk mati. Inilah anak yang luar biasa. Loh, Kanan itu tidak pernah mengalup mati orang tuanya loh. Itu Kanan ini loh, dia hanya tidak taat kepada orang tua. Ya. Ini Rian, dinasihatin orang tua selalu dia bilang, yang diomongin warisan. Lihat anaknya tuh, kalau nggak tak urusin jadi apa keluarganya dia. Ini sekolahnya semua masih saya. Makanya kalau ada urusan lagi tentang hal yang dilakukan Rian
ini adalah di luar tanggung jawab perusahaan PO Haryanto. Silakan, Rian punya istri, ya, dan dia punya mertua yang di Solo. Tanyakan di mana keadaan Rian, tanyakan aja, cari sana. Kenapa? Biar nanti itu tahu semua, tahu, oh ya, siapa sebenarnya yang benar dan siapa sebenarnya yang salah. Ya. Tidak ada orang tua yang tega menghancurkan anaknya. Semua orang tua berharap, nak, kamu jadi anak yang baik. Jadi anak yang iman, yang taat, yang berbakti kepada kedua orang tua. Iman pada Allah, iman pada Rasulullah. Ikutin ajaran-ajarannya. Apa yang diperintahkan jalannya. Karena apa? Bapakmu dulu ini orang nggak punya, bapakmu dulu ini orang bodoh, nggak bisa ngaji, tapi bisanya bapakmu itu apa dulu? Ngajinya hanya alif bata, nggak bisa apa-apa. Tapi begitu bapakmu ini tahu kebenaran apa yang diperintahkan sama Rasulullah dan diperintahkan sama Allah, bapakmu takut. Maka hal-hal yang sunnah saya jalankan untuk wajib diri saya. Ini loh. Karena apa? Karena kita ini diganduli orang banyak, harus kenceng kepada Allah. Harus kenceng ya. Itu yang saya sampaikan pada rekan-rekan saya yang selama ini ada urusan dengan Rian, monggo cari Rian. Ya, cari Rian. Dan yang luar biasa. Kalau bicara bohong, ya di YouTube juga bohong. Saya udah tegur berkali-kali, ya, tapi tidak mau. Apa yang kamu sampaikan itu bohong. Bilang kamu bisa kerja. Enggak, Rian itu nol. Memang pinter, ya itu. Tapi pinter ngomong, pinter bohong. Itu Rian. Ya, terima kasih. Semoga ini juga didengar Rian dan Rian kembali jalan yang benar, agar Rian bertanggung jawab kepada apa yang dilakukan sama dia, ya. Dia takut pada Allah, ya. Dia mau sholat yang bagus, ya. Ini supaya Rian nanti ini tahu. Terima kasih. Agar kata wabillahi taufiq. Pulang kok, buat pulang juga merusak perusahaan, nggak usah. Makanya saya udah bilang bahwa saya nggak mau dicampurin dengan Rian lagi, karena saya tahu persis tentang hal Rian. Makanya saya nggak mau nyuruh dia pulang, karena saya tahu kata Rian, tahu sifat Rian, makanya tak larang dia pulang. Dan aku pun udah nggak mau, dan Rian pun udah tak lepas dari keluarga. Gitu loh. Saya hanya kewajiban, sebenarnya nggak kewajiban ya, kewajiban dia. Saya hanya anak-anaknya dia ini yang tak rangkul, anak-anak dia ini yang sampai sekolah tak biayai, sampai ya anak-anaknya dia lah. Saya tanggung jawab kebutuhan dia sehari-hari. Ini aja.